Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait dengan informasi yang akan disampaikan adalah terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat dan juga program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial tahun 2020. Pada malam hari ini sudah hadir Pak Nurul Gufron bersama Pak Asep Guntur Rahayu yang akan menyampaikan beberapa hal tentang penjelasan tentang penyidikan yang sudah dilakukan oleh KPK. Jadi nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Gufron, kemudian saya akan membuka kesempatan bertanya untuk teman-teman yang nanti bisa dijawab oleh Pak Gufron maupun Pak Asep. Saya akan segera memberikan waktu kepada Pak Gufron untuk memberikan penjelasan selengkapnya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yeye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Yeye, pada malam hari ini KPK akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial tahun 2020. Hari ini tanggal 15 September 2023 bertepan hari Jumat, kami menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk keluarga penerima manfaat KPM dan program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial tahun 2020. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsinya dalam penyaluran bantuan sosial beras ini adalah penyalurannya, bukan pada bantuannya. Ini perlu kami jelaskan secara tegas lebih dahulu ya. Sebagaimana kami sampaikan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu terkait penetapan dan pengumuman pihak tersangka, kami sampaikan kembali bahwa kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini sebagai berikut. Pertama, Saudara MKW, Dirut PT BGR, Persero, periode 2018 sampai dengan 2021. Kedua, Saudara BS, Direktur Komersial PT BGR Persero, periode 2018-2021. Saudara AC, Vice President Operasional PT BGR Persero, 2018 sampai 2021. Saudara IW, Dirut PT MEP, sekaligus tim penasehat PT PTP. Saudara RR, tim penasehat PT PTP. Saudara RC, General Manager PT PTP, sekaligus Direktur PT EGP. Itu adalah pihak-pihak yang kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka BS dan tersangka AC di rutan KPK untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini 15 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023. Dan karena itu kami juga ingatkan kepada Saudara MKW untuk selanjutnya kami himbau untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan KPK yang akan kami panggil lebih lanjut. Dalam perkara ini perlu kami jelaskan tentang konstruksi perkara yang telah diduga terjadi, yaitu sebagai salah satu BUMN yang bergerak dan berkecimpung di bidang jasa logistik, PT BGR Persero memiliki 20 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada periode 2018 sampai 2021, MKW yang menjabat selaku
Direktur Utama PT BGR Persero, juga Saudara BS menjabat selaku Direktur Komersial PT BGR Persero, dan Saudara AC menjabat selaku Vice President Operasional PT BGR Persero. Sekitar Agustus 2020, Kementerian Sosial RI mengirimkan surat pada PT BGR Persero untuk dilakukan audiensi dalam kerangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial BSB di Kementerian Sosial. Dalam audiensi tersebut, PT BGR Persero diwakili Saudara BS kemudian mempresentasikan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan bantuan sosial beras pada 19 provinsi di Indonesia. Sebagai langkah persiapan, Saudara BS memerintahkan Saudara AC untuk mencari rekanan yang akan dijadikan sebagai konsultan pendamping. Rekomendasi rekanan yang disiapkan Saudara BS dan Saudara AC dan diketahui Saudara MKW yang merupakan perusahaan-perusahaan yang memang tidak memiliki kompetensi dalam pendistribusian bansos. Jadi dari awal disadari, dipahami bahwa PT BGR Persero tidak memiliki kemampuan kompetensi dalam pendistribusian bansos tersebut. Mendengar adanya informasi kebutuhan rekanan tersebut, Saudara IW dan Saudara RR memasukkan penawaran harga menggunakan PT DIB. PT DIB Persero dan disetujui oleh Saudara BS yang diikuti dengan kesepakatan harga dan lingkup pekerjaan untuk pendampingan distribusi bantuan sosial beras tersebut. Kementerian Sosial selanjutnya memilih PT BGR sebagai distributor bantuan sosial beras dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan berupa penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH yang dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dinilai atau dengan nilai kontrak sebesar 326 miliar. Dari pihak PT BGR Persero, penandatangannya dilakukan atau diwakili oleh Saudara MKW agar realisasi distribusi bantuan sosial beras dapat dilakukan. Maka Saudara AC atas sepengetahuan Saudara MKW dan Saudara BS secara sepihak menunjuk PT PTP milik Saudara RC tanpa didahului dengan proses seleksi untuk menggantikan PT DIB Persero yang belum memiliki dokumen legalitas secara jelas terkait pendirian perusahaannya. Settingan demikian rupanya diketahui oleh Saudara MKW, Saudara BS, Saudara AC, Saudara IW, Saudara ER, dan Saudara RC. Selain itu, Saudara IW dan Saudara RR juga ditunjuk menjadi penasehat pada PT PTP agar dapat meyakinkan PT BGR Persero mengenai kemampuan dari PT PTP. Jadi, agak saya ulangi, PT BGR ini mendapat kontrak dari Kemensos. Selanjutnya, PT BGR ini mensubkonkan pada PT PTP. Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR Persero dengan PT PTP, tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh Saudara MKW ditambah dengan tanggal kontrak yang juga disepakati untuk dibuat secara tanggal mundur atau backdate. Selain itu, Saudara MKW menyetujui terkait besaran harga kontrak. Atas ide Saudara IW, Saudara RR, dan Saudara RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi BSB tersebut karena dilakukan oleh subkonnya.
Periode September sampai dengan Desember 2020, RR kemudian menagih pembayaran uang muka dan uang termin pada jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar 151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT PTP. Terdapat rekayasa beberapa dokumen lelang dari PTP dengan kembali mencantumkan secara backdate atau mundur. Penyusunan harga dan penyusunan berbagai dokumen lelang dengan pencantuman backdate tersebut dilakukan saudara BS dan saudara AC dengan melakukan intimidasi pada beberapa staf yang ada di PT BGR. Periode 2020 antara Oktober sampai Januari 2021 terdapat beberapa penarikan uang sebesar 125 miliar dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bantuan sosial beras. Aktivitas PT PTP yang sama sekali tidak melaksanakan isi kontrak pekerjaan pendistribusian BSB diketahui dengan jelas dan pasti oleh saudara BS dan saudara AC yang kemudian dilakukan pembiaran. Tindakan para tersangka bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pasal 4 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf F, dan huruf G, Yungto pasal 6 huruf C dan huruf F, Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Kedua, pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tentang penetapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 berkaitan dengan kriteria pelaku dan siapa saja yang turut serta dalam perbuatan tindak pidana korupsi ini. Intinya dapat kami tegaskan kembali sekali lagi bahwa dari Kemensos menunjuk PT BGR, BGR kepada PTP, PTP disubkon lagi kepada beberapa perusahaan. Ini yang kemudian korupsinya di mana Pak? Korupsinya adalah PT BGR maupun PT PTP pada saat mengajukan proposal menyatakan kesanggupannya, pada faktanya disubkonkan, tidak dilaksanakan sendiri. Salahnya di mana Pak? Salahnya adalah pada saat nyusun proposal menyatakan diri berkompeten, tetapi ternyata tidak kompeten, itulah yang disebut melawan hukumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan kami pada sore hari ini memberikan penjelasan kepada masyarakat, juga teman-teman media, dan kami berharap kejadian-kejadian ataupun tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada kali ini, KPK berbesar harapan untuk tidak terjadi kembali pada program-program yang lain dari pemerintah. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Ibu Yeye. Terima kasih Pak Gufron. Tadi sudah diberikan penjelasan bagaimana modusnya untuk dugaan TPK penyaluran bantuan sosial beras ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.